Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nawala TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat menemani Anda dalam sebuah program yang digagas oleh Nawala TV, yaitu Literasi Islam. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Bersama saya sudah ada eh, Muhammad Said MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik-baik ya. Alhamdulillah. Oke. Eh, Beliau ini adalah seorang peneliti sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal, AIKMAL. Saat ini beliau sedang menyelesaikan doktoral Alhamdulillah ya, di sedang proses tugas akhir. UIN Sunan Ya, Kalijaga, betul. Yogyakarta. Sekarang aktivitas sehari-hari apa nih Ustadz? Ya, bergulat dengan tugas akhir sementara. Bergulat dengan tugas akhir ya. Disertasi ya. Ah, ah. Berarti sebentar lagi sidang disertasi ya. Insyaallah, mohon doa. Amin, amin, amin. Baik, bersama beliau pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Ramadan dan spirit literasi. Eh, Tanpa membuang-buang waktu, mungkin langsung saja kita tanyakan kepada beliau, sebenarnya apalah literasi itu Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Eh, Terima kasih saya sampaikan kepada saudara host Ustadz Muhammad Yusri MAG. Pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk bincang-bincang ringan soal Ramadan dan spirit literasi. Sebetulnya kan Ramadan itu ada tradisi yang sebetulnya menurut saya dekat dengan literasi. Iya, Kita sering menggunakan tadarus. tadarus ya. Tadarus kalau kita belajarkan katanya darosa, Darosa. belajar, Mm-mm. memahami, mengkaji. Ini kan itu sangat dekat dengan istilah Selain mengajarkan kita meningkatkan ibadah, juga sebenarnya mengajarkan kita untuk meningkatkan sikap literasi kita begitu ya. ya. eh, Ramadan kan kalau kita baca satu ayat yang di dalam Al-Quran itu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, menurut saya ada 3 aspek dalam ayat itu. 3 aspek. Pertama, misalnya penggalan ayat yang pertama itu soal perintah landasan normatif perintah puasa. Ah, ah. Yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum ini yang menurut saya punya kaitan dengan spirit literasi. Kenapa Al-Quran menyebutkan min qablikum? Mm-mm. Ini agar kita mencari tahu. Nah, proses mencari tahu kan itu butuh baca. Mm-mm. Al-Quran tidak menjelaskan siapa qablikum itu secara jelas. Secara jelas. Berarti di situ kita butuh tafsir, kita butuh referensi sejarah tentang sejarah agama-agama sebelum Islam. Maka saya pikir aspek kedua dari ayat itu adalah literasi. Ya. Yang pertama perintah normatif Puasa. Yang kedua aspek literasi sejarah. Sejarah. Kalau bahasa Hasan Hanafi kalau tidak salah al-wa'yut tarihi, ada kesadaran sejarah. Nah, yang terakhir itu penggalan la'allakum tattaqun itu aspek perintah atau buah dari puasa. Buah dari puasa. Ada 3 aspek ayat tersebut. Jadi selama ini orang memahami ayat tentang puasa itu hanya kewajiban puasa, ternyata tidak sesempit itu ya. Iya, Masih betul. banyak aspek-aspek yang lain di Iya. ayat itu. Iya, betul. Selain aspek perintah puasa, juga ada aspek literasinya. Artinya dia membangun kesadaran literasi dalam ayat itu. Kemudian buah dari puasa itu sendiri. Betul. Kalau melihat fenomena puasa atau tradisi Ramadan di
Indonesia ini yang kaitannya dengan literasi itu bagaimana Ustadz melihatnya? Ya, di konteks Indonesia kan kita eh, punya banyak tradisi, Iya. banyak kekayaan khazanah dan budaya. Iya. Sebelum lebih jauh Ustadz membahas tentang Ramadan ini dan literasi, sebenarnya sebagai sekup literasi itu seperti apa Ustadz? Apakah cuman sekedar menulis, membaca, atau seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Kalau kita berangkat dari tradisi Islam ya, kita punya satu landasan atau falsafah ikhlas. Ya, di bulan Ramadan ini kan kita kenal salah satu peristiwa besar, Iya, Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini eh, Pak Yusri pasti tahu bahwa ayat yang pertama kali turun itu surat Iqra Al-Alaq. ya. Iqra Ya, bismi rabbikal. Iqra bismi rabbikal Iya. ladzi khalaq. Mm-mm. Kata-kata Iqra ini kan sebetulnya spirit literasi yang luar biasa. Iya, Nah, secara literal memang ayat ini dimaknai membaca. membaca secara terjemah bahasa Ya, Indonesia langsung ya. betul. Mm. Tetapi dalam beberapa tafsir, misalkan di Indonesia saja yang dekat ya, dekat kita cepat memahami. Quraisy itu menjelaskan Iqra itu tidak hanya membaca teks, tidak sempit itu. Ya, betul. Beliau menjelaskan bahwa merenungi, meneliti, menulis itu bagian dari Iqra secara luas. Dan tidak hanya Iqra dalam pengertian reading the text, dalam baca kira-kira betul, tetapi meaningnya, maknanya, kemudian analisisnya. Jadi literasi itu sebetulnya lebih luas dari sekedar persoalan membaca. Jadi ketika Iqra menjadi ayat pertama yang turun, saya pikir semangat literasi adalah semangat awal Islam. Semangat awal. Karena Iqra awal turun. Ya. Ayat yang pertama turun. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa menjadi Islam itu harus punya literasi yang kuat. Jadi saya pikir Ramadan ini bisa menjadi satu momentum bagaimana kita mengaktualisasi spirit Iqra yang kita terjemahkan menjadi spirit literasi. Tapi sebetulnya kan kalau kita merefer ke sejarah Islam, kita punya satu masa yang disebut the golden age, itu Masa keemasan ya. keemasan generasi intelektual Muslim. Nah, hari ini kita kehilangan spirit itu, termasuk spirit literasi kita itu melempem. Iya. Ya, kalau kita bicara di NTB misalnya, banyak sekali pondok pesantren, banyak sekali madrasah, juga banyak sekolah-sekolah. Tapi ini ada problem besar, mungkin bagaimana literasi ini belum menjadi prioritas menurut Prioritas. Malah justru sektor-sektor yang lain yang jadi prioritas ya. saya. Ya betul, kita tahulah proyek apa yang sedang diprioritaskan Ya. oleh pemerintah. Sedangkan literasi ini memang cukup terbelakang. Ya, Kalau kita lihat skala di nasional. secara nasional ya, kita cukup terbelakang. Itu artinya bahwa kesadaran kita kan masih lemah Betul sekali. dalam hal literasi ini gitu. Kita mungkin untuk mengoleksi benda-benda antik mungkin kita mau, tapi kalau untuk mengoleksi buku ya, walaupun dalam bentuk digital mungkin jarang gitu. Jarang kan? sekali. Jarang. Ya. Sehingga semangat kita susah untuk untuk termotivasi kembali untuk membaca-baca banyak Betul. literasi itu gitu. Lalu Ustadz, di bulan Ramadan ini kan kita ketahui bahwa memang seperti yang Ustadz katakan tadi itu ada momentum nuzulul Quran yang dirayakan di masjid-masjid dan kalau saya amati itu kebanyakan mereka membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Lalu kalau kita lihat ya, sejarah turunnya Al-Quran itu dengan semangat literasi itu apakah ada kaitannya itu Ustaz? Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang sulit ya. Dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf saya, memang
peringatan nuzulul Quran itu sesuatu yang mulia, yang sangat penting kita laksanakan Ya. untuk sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk menguatkan iman Islam kita. Mm-mm. Tetapi konsepnya selama ini yang saya lihat ya secara pribadi kan hanya mengulang sejarah pewahyuan. Ya, sejarah pewahyuan itu Dari ya. bagaimana Rasul menerima wahyu pertama, apa hikmahnya. Tetapi kebanyakan kita kadang-kadang lupa spirit wahyu pertama. Ya, Surat ayat pendek itu, Iqra. Al-Alaq itu ya. Jadi kan eh, berislam itu tidak cukup dengan keyakinan, meskipun itu hal yang sangat fundamental. Sangat fundamental. Tapi berislam juga butuh ilmu. Ya, Jadi kan kalau beramal tanpa ilmu katanya kan juga ya sia-sia. ya, seperti pohon yang tak berbuah Iya ya. betul. Jadi saya pikir di momen Ramadan selain soal peringatan seremonial nuzulul Quran, kita akan mencoba atau kita punya kehendak untuk membangun kesadaran literasi Islam, karena ini bukan barang baru sebetulnya. Bukan barang baru. Kita tahu era-era kemasan Islam, bagaimana Islam begitu kosmopolit menerima budaya Persia, budaya Yunani, lalu mereka olah menjadi satu khazanah Islam yang sangat luas. Lahirlah Ibnu Rus, Ibnu Sina, Ibnu macam-macam lah. Berkat keterbukaan dari masyarakat Muslim masa lampau itulah kemudian kita banyak mengenal pemikir-pemikir sampai saat ini ya. Ya betul. Bagaimana kitab lahir di zaman itu, ya, itu tidak lepas dari bagaimana Islam menyerap seluruh kebudayaan, lalu diolah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya. Dalam sejarah Bani Umayyah, Abbasiyah, ya. kita ketahui kan bersama bahwa the rise of intellectual Muslim di situ. Jadi kebangkitan intelektual Islam di situ. Hari ini kita secara internasional ranking kita mungkin sedang rendah, apalagi ada riset terbaru yang kemunduran Islam itu Ahmad T. Guru orang Turki, bahwa dunia Muslim sedang dalam posisi tertinggal. Tertinggalnya itu apakah karena kekurangan semangat literasi tadi itu? Salah satu faktornya. Salah satunya saya pikir itu kita secara internasional dunia Islam kekurangan publikasi. Tapi faktor yang lain disebutkan di situ adalah soal situasi internal umat Islam dalam dunia politik yang tidak rukun, tidak aman-aman, dan selalu terjadi polarisasi. Itu saya pikir beberapa aspek penting yang disorot Guru dalam penjelasannya di bukunya itu. Baik, dan mungkin semangat literasi ini juga membantu kita agar lebih eksklusif. Artinya kita lebih inklusif ya. Lebih inklusif artinya kita lebih menerima pandangan orang lain, gagasan orang lain gitu. Iya. Selama ini kan ada satu kecenderungan belakangan ini kita lihat orang itu lebih memilih satu sudut pandang. Satu sudut pandang. Beda dengan era di masa lalu tadi keemasan itu orang terbuka dari berbagai perspektif, dari berbagai kemudian diserap lalu diolah menjadi khazanah Islam. Hari ini ada kecenderungan lain bahwa di luar perspektif saya tidak akan saya terima, di luar perspektif kelompok kami tidak akan diterima. Barangkali itu saya pikir sikap yang perlu diubah melalui semangat literasi. Sebetulnya kan semua khazanah itu bisa dibaca, kemudian kalau yang baik diterima, yang tidak baik bisa diolah. Nah, strategi ini yang semakin terkikis dari dunia Islam, bahwa kalau kitab orang ini tidak boleh kita baca, buku orang ini tidak boleh kita baca. Jadi seolah-olah ada pemetaan ya. Betul. Ada pemetaan. Jadi kalau saya kelompok ini maka saya tidak boleh membaca literatur dari kelompok itu. Tepat sekali. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kita pola pikirnya itu menjadi agak agak sentimental. Betul. Gitu ya. Sektarian. Jadi seolah-olah kita membentuk kelompok-kelompok kita sendiri dan tidak mau mengenal kelompok lain. Betul. Nah, makanya saya pikir begini, kelompok Islam itu kan sesuatu yang natural, yang ya sah ada,
tetapi jangan lupa sinergisitas. Kita tidak bisa menyatukan semua orang Islam dalam satu warna, tidak bisa. Tidak bisa. Dan itu juga kalau kita belajar di sejarah teologi Islam kan, Ya. munculan aliran-aliran dalam Islam Aliran-aliran. sudah jelas. Mm-mm. Tetapi bagaimana sekarang kita terbuka menerima satu sama lain meskipun punya perspektif yang berbeda. Ya. Ini kan yang kita lihat cenderung kita menghakimi Kelompok yang berbeda dari betul. kita. Ini kan penyakit kita sekarang ini, menghakimi setiap orang yang berbeda dengan kita. Ya. Ya kalau seperti itu terus yang kita rawat, kita akan jalan di tempat sebagai umat yang tidak pernah selesai dengan persoalan internalnya. Ya. Ini problem akut umat Islam dewasa ini. Jadi kita hanya berkutat dengan problem di internal kita saja ya. Betul. Tanpa pernah mau keluar dari masalah-masalah internal itu ya. Orang sudah bicara teknologi, kita masih bicara perkhilafan, khilaf ya. Ya, khilafiyah. Kita terjebak di lingkaran isu-isu itu terus. Dan mungkin untuk membuka wawasan ke sana perlu diadakan semacam gerakan literasi itu ya. Betul. Ada beberapa yang saya lihat, misalnya teman-teman yang melakukan gerakan literasi membuka perspektif baru tentang relasi antar muslim. Relasi antar muslim. Dulu saya pernah terlibat, ada satu gerakan bagus tuh, gerakan Islam Cinta. Islam cinta. Ya, terlepas dari segala perbedaan yang ada, sebetulnya kan spirit Islam itu ya tidak lepas dari dua sumber. Yang ditambah dengan ya ijma, ya qiyas kalau yang memakainya. Ya. Islam datang sebagai satu prinsip universal sebetulnya. Universal. Lalu ditafsir menjadi bermacam-macam, bercabang-cabang oleh kelompok-kelompok. ya firqah-firqah itu. Ya. Nah, itu produk sejarah. Produk sejarah apakah itu pentingnya? Tetap penting sebagai satu cara kita melihat masa lalu. Katakan itu sebagai spion kita berkaca ke masa lalu. Tetapi dalam konteks hari ini dunia yang semakin global, permasalahan-permasalahan baru muncul, kita butuh perspektif yang lebih segar untuk menjembatani segala perbedaan itu. Kita boleh tetap berbeda, asalkan saling menghargai mungkin. Betul, menghargai dan di waktu-waktu tertentu kita bisa bersinergi. Barangkali itu sikap yang tawasud untuk menjadi jembatan di antara kelompok Islam dengan menguatkan perspektif, membuka perspektif agar relasi dan sinergisitas antar umat Islam itu bisa terbangun dengan baik. Baik. Mungkin itu pula ya yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini. Betul. Jadi tidak hanya menggiatkan buka bersama atau sahur on the road, mungkin kita juga bisa menggiatkan diskusi bersama, semangat diskusi, bertukar pikiran dalam hal literasi tadi itu. Betul. Baik, Ustadz, untuk closing statement tentang Ramadan dan semangat literasi ini. Baik, saya jelas mengatakan bahwa Ramadan sebagai satu perintah normatif, juga jangan lupa bahwa Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka ada satu spirit yang tidak boleh kita lupakan, Iqra. Itu falsafah literasi sebetulnya muncul sejak awal Islam turun. Makanya Rasulullah SAW bisa membaca kondisi Mekah, bisa menyebarkan Islam, karena di dalam diri Rasulullah SAW boleh kita katakan beliau punya spirit literasi kenabian, barangkali itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Artinya memang meningkatkan literasi di bulan Ramadan ini sangatlah penting agar terbangun kembali peradaban-peradaban Islam dulu yang pernah jaya di masa lalu. Pemirsa Nawala TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di tema-tema berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.